Agustus atau September awal, ini ada nih info terkait dengan Bina Talenta ini di Instagram Puspesnas kan ya. Yang sebagai orang yang paling kepo nih dengan hal-hal program baru dari kementerian. Pak Sony sendiri tuh dari materi atau pelatihan yang Pak Sony dapat itu, menurut Pak Sony wawasan yang mana sih yang benar-benar bisa membuka Pak Sony kayak, oh ini nih yang aku cari gitu. Jujur, kemudian terstruktur, dan tentunya tidak boleh ada manipulasi dalam prosesnya gitu kan. Betul. Nah dari situ saya jadi tahu nih kalau ternyata Halo Sobat MIPA, semoga penuh semangat dan inspirasi ya. Selamat datang kembali di mikrofon MIPA Kabar Riset, obrolan fun dan inspirasi. Di episode spesial ini, saya Moza akan nemenin Sobat MIPA nih untuk kepo-kepo sama program Bina Talenta Indonesia, tapi versi untuk pemandu yang belakangan ini lagi nge-hype banget nih. Nah, buat Sobat MIPA yang belum tahu apa sih Bina Talenta Indonesia itu, jadi Bina Talenta Indonesia itu merupakan sebuah program pembinaan talenta dari Pusat Prestasi Nasional yang ditunjukkan untuk mengembangkan potensi di bidang STEM. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang kece banget. Mari kita sambut Pak Sony Aryatama, SPD. Oke, halo semuanya. Halo Sobat MIPA. Sobat MIPA nih Pak. Wah, keren-keren pasti ya. Iya. Nah, mungkin Pak Sony bisa perkenalan dulu nih. Mungkin Sobat MIPA belum ada yang kenal. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Sony Aryatama. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Belitang Padang Raya di Kabupaten Oku Timur, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan. Gitu. Kita mulai nih dari awal perjalanan Pak Sony nih ya. Bisa diceritain nggak sih Pak Sony awalnya bisa tertarik dari program BTI ini tuh apa sih? Oke, jadi sebetulnya selain sebagai guru juga, saya ini adalah pembina karya ilmiah remaja nih di sekolah saya. Di waktu itu di bulan Juli atau di September awal, Agustus atau September awal, ini ada nih info terkait dengan Bina Talenta ini di Instagram Puspesnas kan ya. Yang sebagai orang yang paling kepo nih dengan hal-hal program baru dari kementerian, saya kepo nih apa tuh BTI gitu kan lah ya. Terus setelah melihat sekilas, oh ternyata nih salah satu hal yang keren banget untuk meningkatkan kapasitas saya sebagai pembimbing atau pemandu nantinya di sekolah untuk mendampingi anak-anak saya di bidang riset dan penelitian, tentunya untuk meningkatkan prestasi mereka tentunya gitu kan. Kemudian saya daftar, mengupload pengalaman-pengalaman saya untuk memandu atau membimbing anak, mulai dari prestasi-prestasi yang anak-anak saya raih, mulai dari tingkat regional, nasional, hingga di internasional yang pernah kami raih bersama. Kemudian daftar dan akhirnya terpilih gitu. Nah, prosesnya saya belajar selama dua bulan kurang lebih online bersama profesor hebat UNESA tentunya kan, keren-keren sekali. Ada Prof. Mitarlis dan lain-lain. Kemudian akhirnya di akhir program online itu ternyata ada BTI lanjutan nih gitu kan, BTI lanjutan yang kabarnya offline gitu. Taunya bener ada dan terpilih lah akhirnya saya ditempatkan di UNESA ini. Seneng banget ya luar biasa sih. Seneng banget Keren pasti. banget. Berarti bidangnya di BTI ini udah banget bidangnya Pak Sony banget dong, nih. pastinya. Pak Sony banget nih gitu ya. Terus tantangan terbesar dari Pak Sony waktu ngikutin BTI atau sebelum mungkin persiapannya itu apa aja sih Pak? Iya. Tantangannya? Tantangan yang pasti karena itu kan sore hari ya. Kita sebagai guru udah bekerja dari pagi sampai jam 2. Capek-capeknya ya. Terus jam 3:30 itu harus sudah standby depan laptop untuk ngikutin pembelajaran BTI ini online dari jam 4 sampai dengan di jam 5:30 gitu. Tapi tetap semangat dan luar biasa tentunya, karena tadi ya kita pengen tahu nih sejauh mana program ini bisa membawa kita meningkatkan kapasitas diri dan pastinya akan berdampak ke depannya untuk anak-anak kita. Berarti waktu sore-sore itu Pak Sony udah di rumah atau masih di Sudah di sekolah? rumah untungnya gitu. Untungnya dekat di rumahnya dari sekolah. Nah, momen apa sih Pak Sony yang paling berkesan mungkin di BTI sendiri itu? Momen ya, kalau yang paling berkesan pastinya itu yang selama offline ini sih. Satu, saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat dari seluruh provinsi, guru-guru keren luar biasa. Terus saya juga senang sekali karena bisa bertemu para profesor hebat UNESA yang biasa cuma ketemu online, terus offline nih diajarin mereka gitu kan. Terus kita juga ada project-project, kemudian kita ada kunjungan edukasi kemarin.
dan itu yang paling berkesan saya selama di proses di sini. Berarti seru banget ya. Seru banget. Serangkaian acaranya nih benar-benar membuat Pak Sony mungkin lebih tercerahkan mungkin. Benar. Ya, jadi saya semakin tahu dan paham, oh seperti ini pengintegrasian STEM dalam proses pembelajaran. Dulu mungkin STEM kalau menurut Pak Sony sendiri itu seperti apa sih Pak? Iya, kalau dulu saya berpikirnya STEM itu harus sesuatu yang harus membuat teknologi, harus yang canggih-canggih gitu ya. Ternyata STEM itu berasal dari hal sederhana gitu, dari masalah di sekitar kita. Tapi kita bagaimana mengkonsep itu bisa membuat anak-anak kita bisa memberikan solusi-solusi nyatanya gitu. Dari sederhana jadi luar biasa gitu tagline-nya ternyata. Nah, kalau insight di akademiknya Pak Sony sendiri itu dari materi atau pelatihan yang Pak Sony dapat itu menurut Pak Sony wawasan yang mana sih yang benar-benar bisa membuka Pak Sony kayak oh ini nih yang aku cari gitu. Yang jelas ya proses ini sih bagaimana membimbing anak itu bisa menemukan riset-riset mini mereka gitu. Kan kemarin kita ke kebun teh ya, terus di dalam kelas pun juga kita dibuat project-project bersama para dosen-dosen keren UNESA tuh. Nah di situ saya jadi tahu oh ternyata ada hal-hal yang belum saya terapkan sebelumnya di anak saya yang harusnya saya terapkan nih gitu. Nah di situ insight-insight baru yang saya dapatkan. Contohnya adalah gimana sih caranya membimbing mereka untuk menemukan solusi-solusi sederhana tadi. Mulai dari bahwasanya nggak boleh ternyata kalau STEM itu solusinya sudah disiapkan, tapi bagaimana anak bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Ternyata jadi seperti mencari tahu. Mencari tahu ternyata. Nah, program Puspesnas ini sendiri itu kan bukan cuma fokus di kemampuan teknis ya, Betul. tapi juga dari pembentukan karakter juga nih. Nah, menurut Pak Sony gimana sih kegiatan pembinaan ini tuh membantu Pak Sony dari bisa berkembang hingga saat ini mungkin? Yang jelas tadi ya dengan prinsip-prinsip keilmuan kita tahu kita harus jujur, kemudian terstruktur, dan tentunya tidak boleh ada manipulasi dalam prosesnya gitu kan. Betul. Nah dari situ saya jadi tahu nih kalau ternyata dalam menemukan suatu solusi atau membuat penelitian sederhana bersama anak itu, ya tadi harus terstruktur, harus runtut dan direncanakan dengan baik gitu kan. Seperti itu sih. Iya sekarang kan lagi nge-hype banget soal yang project-project terus betul. gitu ya Pak, yang pembelajaran berbasis project. Dan itu sangat relevan saya kira dengan program ini gitu. Betul. Nah, selama mengikuti program ini tuh dukungan dari siapa aja sih Pak Sony? Mungkin dari sejawat, rekan sejawat, ataupun mungkin siswa, siswa. Mungkin siapa aja itu Pak? Yang jelas luar biasa sih di dinas kami, Dinas Kabupaten Oku Timur, kemudian SMP Negeri 1 Belitang Madang Raya ini sangat mendukung sekali. Waktu saya tahu, saya terpilih, kemudian saya lapor kepada mereka bahwasanya, wah harus berangkat gitu. Apa yang harus apa yang perlu disiapin gitu, apa yang bisa kami bantu gitu. Jadi luar biasa. Iya. Jadi dari situ saya makin percaya bahwasanya ilmu yang saya dapatkan di sini nantinya akan sangat berguna untuk daerah saya, dan saya berharap sih bisa membawa daerah saya semakin melambung jauh, dikenal gitu. Ini yang namanya Ogan Komering Ulu Timur gitu. Nah, sebelum ikut program ini sama setelah selesai nih, ini kan udah hari terakhir nih ya Pak Sony. Apa sih perbedaan yang Pak Sony rasakan di diri sendiri? Ya, perbedaannya jelas saya semakin percaya diri untuk membimbing anak-anak saya untuk lebih hebat lagi. Jadi saya menambah bekal pastinya, dan kalau tahun kemarin target kami untuk ke internasional baru satu, kami mendapatkan penghargaan di tingkat nasional di bidang riset dan penelitian di Malaysia tahun ini kemarin. Target kami sih dari kegiatan ini, harapan saya bisa membawa anak-anak saya mungkin bisa 5-10 tim gitu ke event-event bergengsi lainnya. Tapi gitu. memang harus ini ya, benar-benar di-plan ya Pak ya? Betul. Nah, kalau pengalaman di program Bina Talenta ini bisa dirangkum di satu kata, menurut Pak Sony apa sih kata yang paling cocok buat ngegambarin Bina Talenta Indonesia ini? Kalau disuruh milih satu kata ya, saya pilih kata keren gitu, karena itu menggambarkan seberapa kerennya program ini, seberapa berdampaknya program ini, dan seberapa luar biasanya program ini. Nah, buat Sobat MIPA nih, mungkin kalau BTI tahun depan bakalan diadakan lagi nih Pak. Mungkin Pak Sony bisa kasih tips apa sih yang harus disiapin sama Sobat MIPA mungkin?
Yang pasti adalah persiapkan pengalaman-pengalaman kalian semua, pastinya portofolio ya, karena kan itu jelas jadi salah satu indikator seleksi seberapa jauh kita pernah mendampingi anak-anak kita, seberapa jauh kita pernah membawa mereka untuk mencapai keterbatasan dan melampaui batas mereka gitu. Mungkin di bidang-bidang riset, OSN, atau bidang-bidang akademik lainnya gitu. Dari situ persiapkan diri, terus jadi pribadi yang tetap semangat dan jangan putus untuk belajar gitu. Berarti portofolio perbanyak nih. Perbanyak, betul. Pasti tahun depan pasti lebih ketat lagi dong. Iya, pasti. Nih Sobat MIPA yang mau ikut nih, dicatat ya tips dari Pak Sony. Terus harapannya untuk atau masukannya dari program Talenta ini, Bina Talenta Indonesia ini apa nih Pak Sony? Ya, yang jelas terima kasih untuk Pusat Prestasi Nasional yang pertama untuk penyelenggaraan program ini yang luar biasa. Terus terima kasih juga untuk UNESA yang sudah menjadi tuan rumah yang luar biasa, berkesan bagi kami kepada guru dari seluruh Indonesia dan tentunya murid-murid dari seluruh Indonesia hadir di Surabaya ini dengan fasilitas yang keren-keren dan luar biasa. Terus yang jelas harapannya ke depannya BT ini akan terus berkelanjutan. Dan saya berharap tadi sesuai dengan visi dan tujuan dari pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas melalui STEM, saya harap itu semua dapat tercapai ke depannya gitu. Amin. Nah, pesan terakhir nih Pak, atau motivasi yang Bapak ingin sampaikan buat Sobat MIPA dan teman-teman di seluruh Indonesia biar berani nih untuk menunjukkan potensi seperti Pak Sony. Oke. Mungkin yang pertama untuk guru-guru dulu, terus juga sama teman-teman MIPA, yang pasti adalah selalu up to date, tetap semangat, jadi pribadi yang jangan mudah menyerah. Kemudian untuk seluruh anak-anak di seluruh Indonesia, terus wujudkan mimpi-mimpi kalian, terus tampilkan potensi-potensi luar biasa kalian, karena dari kalianlah Indonesia ini bisa dikenal dunia, dan dari kalianlah Indonesia ini bisa menjadi kaya dan luar biasa. Wah, luar biasa banget cerita dari Pak Sony ini ya teman-teman. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak Sony udah mau menyempatkan waktunya nih buat kita kepo-kepo tentang BTI ini. Nah, semoga kisahnya dari Pak Sony ini bisa jadi pemantik semangat buat Sobat MIPA ya yang mau ikut BTI tahun depan. Sebelum kita tutup mungkin bisa jargon dulu nih Pak Sony. Mungkin Pak Sony bisa ini memandu. Kita punya jargon yang ini ya, asa potensi representasi atau yang ini STEM. Yang STEM hebat Indonesia melesat. Yeah. Oke. Kita jargon Bina Talenta Indonesia 2025 STEM hebat Indonesia melesat. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa Sobat MIPA untuk terus mengikuti update terbaru dari Mikrofon, yaitu dengan melalui akun resmi YouTube Mikrofon untuk menyimak konten menarik selanjutnya. Agar lebih semangat, saya tutup dengan pantun ya. Melangkah pagi membawa asa, menatap langit penuh mimpi. Terulah belajar tanpa menyerah, karena prestasi lahir dari diri sendiri. Terima kasih Sobat MIPA sudah mendengarkan Mikrofon hari ini. Saya Moza pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.